Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu peserta pelatihan eh, Basic Course Assembling in LMS. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teknik pembuatan kuis, namun dengan cara input soalnya manual. Jadi soalnya diinput satu-satu melalui bank soal, kemudian di-load ke dalam kuis. Langkah-langkahnya, yang pertama kita harus membuat tempat kuisnya dulu. Jadi kita membuat cover kuis. Caranya dengan menambahkan activity baru dengan klik on activity. Jangan lupa tempatnya di topik yang sedang kita buatkan kuisnya. Add an activity, masuknya di grup activities, kita pilih kuis, kemudian add, berikan judul untuk kuis, misalkan kuis activity. Ini untuk penjelasannya, kalau mau dideskripsikan, yang paling penting bagian timing. Yang pertama, waktu pengerjaan. Kita perkirakan jumlah soal yang akan ditampilkan nanti berapa, kemudian kita set, kita bagi, misalkan soalnya ada 10, kemudian per soal maksimal mengerjakannya 1 menit, sehingga di sini harus set 10 menit. Oke. Karena ini nanti saya akan mempraktekkan cuma 2 soal, ini tak kasih 2 menit. When time expires, ini open attempt are submitted automatically, artinya ketika waktu habis, semua pekerjaan akan secara otomatis dikirim. Jadi semua pekerjaan yang dilakukan mahasiswa nanti otomatis stop dan hasilnya akan segera dihitung. Yang selanjutnya, there is grace period when open attempt. Nah, ini back nomor question answer. Jadi kalau semua sudah terisi, baru otomatis dikirim. Jika kita mengaktifkan time limit, lebih baiknya kita set di open attempt are submitted automatically, karena nanti otomatis akan dikirim. Yang selanjutnya, bagian grade. Ini kesempatan yang diberikan ke mahasiswa, berapa kali soal ini boleh dikerjakan mahasiswa. Kalau kita ingin semua mahasiswa kita terpaksa membaca, maka sebaiknya mahasiswa dikasih soal dengan attempts allowed unlimited, artinya mahasiswa boleh mengerjakan kapanpun dan berapa kali atau dalam jumlah yang banyak. Jika belum menghasilkan nilai yang bagus, maka dia harus mencoba lagi dan seterusnya sampai mendapatkan nilai yang paling bagus. Artinya dengan begitu mahasiswa akan selalu membaca dan membaca soal, sehingga nanti harapannya mahasiswa secara tidak langsung akan mengetahui soal dan jawabannya. Namun kelemahannya, kita harus menyediakan banyak bank soal, sehingga nanti mahasiswa ketika mengerjakan akan mendapatkan soal yang berbeda-beda. Jadi soalnya nanti diacak. Kemudian grade metodenya, highest grade artinya dari sekian pengerjaan nanti dicari nilai tertinggi. Jadi otomatis oleh sistem akan dicarikan nilai tertinggi. Average nanti dicarikan nilai rata-rata. Jadi
misalkan dikerjakan 3 kali, berarti jumlah total dari pengerjaan 3 kali tersebut dibagi 3. First attempt artinya pengerjaan pertama lah yang dijadikan patokan nilai akhirnya. Kemudian yang terakhir last attempt ini dihitung berdasarkan nilai yang dihasilkan pada akhir ya. Nah, misalkan di sini saya akan menggunakan sekali pengiriman, jadi atau sekali pengerjaan. Selain itu tidak boleh mengerjakan lagi. Yang lain nanti kita atur di bagian soalnya. Nah, ini nggak usah. Save and return. Sampai tahap ini berarti cover soal sudah selesai kita buat. Selanjutnya kita akan membuat soal yang akan dimasukkan ke dalam kuis ini. Langkah-langkahnya yaitu dengan klik kuis yang telah kita buat atau cover yang telah kita buat, kemudian edit kuis, kemudian add a new question. Nah, yang seperti ini berarti kita menambahkan satu-satu langsung kesimpan di quiz assembling activity, sehingga ini mungkin kurang efektif ketika kita ingin membuat bank soal yang akan bisa kita pakai di kuis-kuis yang lain. Jadi misalkan kita membuat 100 soal, kita bagi di kuis ini misalkan 10, nanti di UTS dikeluarkan 10 lagi dan seterusnya. Jadi kita lebih baik membuatnya di bank soal. Caranya yaitu kembali ke nama course-nya, jadi kembali ke sini itu lewat ini, klik pelatihan VCA ini, kemudian di bagian setting basic course-nya ini, setting kuliahnya, klik more, kemudian bagian bawah ini ada question bank, kita klik question bank-nya, kemudian create a new question. Di sini kita nanti harus menentukan jenis soalnya, apakah multiple choice, apakah benar salah, apakah pencocokan, short answer atau jawaban singkat, soal jenis numerical, essay. Kalau essay nanti berarti kita menilai sendiri. Calculated ini modelnya rumus yang ditetapkan pada soal dan jawabannya nanti dibuat pilihan seperti semacam pilihan ganda atau diisi. Jadi jawabannya diisi. Dan seterusnya kita praktekkan yang true false saja yang gampang. Ini kategorinya berarti masih di sini. Kemudian kita buat misalkan kuis apa tadi? Materinya kita bentar. Ini di research. Saya lihat dulu di judul ininya biar nggak salah. So assembling activity berarti kuis assembling activity. Nah, soalnya. Jadi kalau ini hanya sebuah nama saja untuk mengelompokkan. Kalau ini soalnya. Kita cari. Misalkan saya buat soalnya. Saya buka Wikipedia.
di Wikipedia. Saya cari misalkan model activity. Ada aktivitas pada model saja, model. Nah ini kita copy. Saya copy, saya jadikan soal. Model singkatan dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment adalah perangkat lunak yang diproduksi untuk kegiatan belajar internet berbasis situ. Default mark 1. Ini penomoran saja, nomor ini. Jawaban ininya true. Jadi ini pernyataan benar. Kemudian kita simpan. Kita sudah dapat satu soal. Misalkan soal ini kita gandakan. Duplicate. Kopinya saya ubah. Model singkatan dari, nah, ini saya ganti model. Berarti di sini otomatis false. Jadi ini butuh ketelitian. Singkatan dari model objek, hasilnya modular. Jawabannya false. Kita simpan lagi. Oke, kita sudah dapat 2 soal. Sekarang kembali lagi ke materi tadi, pelatihan BCA. Kemudian kita klik lagi quiz assembling activity, edit quiz, add from question bank. Kalau tadi kita add new question, kalau ini from question bank. Nah, ini sudah ada 2 ditampilkan di sini. Ini tinggal di checklist, kemudian add selected question to the quiz. Jadi dia dimasukkan ke quiz. Di sini gradingnya, jadi ini 1, nanti Bapak Ibu bisa menentukan sendiri. Kalau totalnya pengennya 100, berarti di sini harusnya ini harusnya diubah jadi 50 misalkan. Enter. Misalkan ini buat 50. Total of mark 100. Jika ingin nanti mahasiswa ketika membuka soal ini diacak, soalnya digonta-ganti diacak, maka aktifkan mode shuffle-nya. Jadi ini shuffle. Oke, kalau sudah kembali lagi ke quiz hasilnya activity. Oke, review, sekarang dilihat hasilnya. Start attempting. Nah, ini kita coba, kita berposisi sebagai mahasiswa. Model singkatan dari Modular Dynamic Learning Environment, jawabannya true. Kemudian next page. Model singkatan dari model. Nah, ini tadi yang saya ganti, harusnya jawabannya false. Sekarang saya cek misalkan true. Kemudian finish attempt. Satu answer saja.
Submit all and finish. Nah, jawaban benar, jawabannya salah. Jadi di sisi mahasiswa nanti kelihatan apa namanya jawaban yang benar berapa, jawaban yang salah berapa. Oke Bapak Ibu, itu sekilas tentang cara pembuatan soal melalui teknik input soal dan jawaban satu-satu. Nah, nanti Bapak Ibu ketika mau membuat soal atau membuat kuis, lebih baik soal dibuat terlebih dahulu, direncanakan, dihitung kira-kira waktu yang akan digunakan mahasiswa untuk mengerjakan soalnya berapa, kemudian buatlah soal lebih dari apa yang akan ditampilkan di mahasiswa. Misalkan setiap mahasiswa nanti akan disuguhkan 10 soal, dan mahasiswanya misalkan ada 30 sampai 50, maka lebih baik membuat bank soalnya sekitar 100-an. Berarti nanti setiap mahasiswa akan bisa dipastikan mendapat soal yang dishuffle atau diacak, sehingga antara mahasiswa akan disuguhkan dengan jenis atau pertanyaan yang berbeda-beda. Oke Bapak Ibu, untuk materi pembuatan kuis dengan cara input soal manual saya anggap sudah cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.